Halo traders, di sini kami akan membahas mengenai sniper entry strategi. Di sini kawan-kawan akan mempelajari mengenai cara jitu, posisi jitu untuk masuk ataupun keluar dalam suatu market. Karena kebanyakan para traders kehilangan uangnya atau gagal dalam manajemen money-nya itu karena dia tidak tahu kapan harus masuk dalam satu market kah dan kapan dia harus keluar dalam satu market. Jadi di sini kita akan membahas mengenai cara tersebut. Baik, langsung saja kita mulai. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya nanti, silakan tanyakan di kolom komentar atau bergabung bersama kami di channel Telegram yang linknya berada di kolom deskripsi di bawah. Baik, kita mulai dengan membuka yang namanya indikator teknis. Di sini kawan-kawan silakan tulis yang disebut sebagai volume osilator. Nah, kita ubah pengaturan dari volume osilator tersebut. Ubah warnanya sesuai kawan-kawan, kemudian tebalkan garisnya, ubah menjadi histogram, klik OK. Di sini, yang harus kawan-kawan pertama kali lakukan adalah menentukan yang disebut sebagai zona supply and demand. Bagaimana caranya? Caranya silakan diskusi di channel Telegram atau tanyakan di kolom komentar. Atau suatu saat akan kami buatkan video cara menentukan zona supply and demand. Di sini adalah yang disebut sebagai zona supply. Kita tulis di sini zona supply. Oke, udah otomatis ya. Zona supply. Kemudian kita juga menentukan yang namanya zona demand. Nah, ini zona demand. Di sini, yang harus kawan-kawan ketahui adalah jika kawan-kawan adalah player dari traders future, kawan-kawan hanya boleh trading di antara sekitar sini. Kalau kawan-kawan open di sini, jual di sini. Jika open di sini, jual di sini. Nah, jika kawan-kawan adalah player spot dan kawan-kawan membelinya di sini, kawan-kawan jualnya setidaknya antara sini atau sampai sini. Nah, bagaimana Bang menentukannya agar kita tuh tidak greedy dan semacamnya? Yaitu menggunakan osilator yang tadi, volume osilator. Di sini kita ambil satu siklus. Satu siklus ini ibaratnya satu siklus sinusoidal. Di sini ada satu siklus sinusoidal. Ya, terlihat ya. Ada satu siklus. Dan kita ambil di sini ada peak-nya, puncak tertinggi dalam volumenya. Itu kita gunakan sebagai dinding tipis dalam suatu market. Di situ kita bisa menggunakan leverage untuk meningkatkan keuntungan dan bisa menggunakan dinding tipis ini untuk menentukan kapan kita harus masuk dan kapan harus keluar dalam satu market. Klik subscribe, notification, like, comment, and share, and join to our free private analysis class mentorship program Tradepedia. Kita tentukan garisnya. Pertama yang ini. Ini menunjukkan pada candle yang ini. Ya, candle yang ini ya. Kita tarik garisnya jauh ke depan. Inilah adalah salah satu dindingnya. Kemudian di sinusoidal ini lagi ada yang kita ambil adalah puncak atas dan puncak bawah yang dari garis 0. Terus di sini dia menunjukkan pada candlestick yang ini. Yang ini juga ada. Bagi para player future ini sangat penting. Di sini juga ada. Buat semua garisnya. Wah, ini pas banget di zona demand. Di sini ada satu di zona supply, sudah pas di zona supply. Kita buat juga. Kemudian di sini juga ada satu.
Kemudian di sini sudah ada, sama banget dengan yang sebelumnya yang di sini. Jadi nggak usah kita timpa. Berikutnya ada di sini, sama juga dengan yang di garis ini. Jika itu sama, menentukan bahwa ini adalah satu garis yang mempunyai dinding yang lebih tebal. Jika dia ada sama 1, 2, atau 3. Jadinya kawan-kawan sangat harus memperhatikan itu, apalagi para player dari future. Di sini ada, di sini ya, di demand. Banyak cara untuk trading, tapi tidak banyak cara untuk efektif. Tapi ini adalah salah satu cara untuk efektif. Di sini juga ada. Dan ini yang terakhir, di bawah. Dan dari sini terlihat bahwasanya, misalkan salah satu contohnya adalah garis yang merah di tengah ini. Garis ini adalah salah satu resisten di periode sebelumnya atau di siklus sebelumnya, dan dia juga menjadi resisten di sini. Resisten juga menjadi resisten di sini. Artinya terjadi penolakan saat dia naik ke atas, penolakan lagi turun, breakout, ketemu garis berikutnya, turun, breakout, ketemu garis berikutnya, naik, tapi nggak terjadi pemantulan, tidak terjadi penembusan, turun lagi, breakout, turun lagi, naik, tidak lagi terjadi, turun lagi, breakout, kemudian menyentuh yang namanya zona demand. Setelah menyentuh zona demand, akhirnya dia naik secara drastis, menyentuh zona supply, akhirnya turun lagi. Nah, caranya gimana open posisinya? Jika kawan-kawan adalah player future atau player spot, silahkan lakukan limit order di area-area yang berada di garis ini. Dan take profit di garis-garis berikutnya atau di zona supply paling tinggi. Misal, saya melakukan open order di area demand. Saya melakukan open order di garis berwarna merah dinilai 0,0003239. Kemudian, karena saya menggunakan leverage di Binance Future, saya akan menarik take profit atau melakukan take profit di garis yang kedua atau yang garis yang ketiga. Jika saya memang greedy, saya akan menarik garis keempat atau sampai ke zona supply. Tapi karena kita menggunakan leverage, ya silahkan take profit di 0,00003249. Dan untuk stop loss-nya silahkan ya tentukan. Tapi kalau saya pribadi mungkin saya akan tentukan di bawah, seperti di garis merah berikutnya. Di bawahnya itu yaitu 0,00003231. Jadi seperti itu yang namanya sniper entry strategi. Banyak cara untuk profit, tapi jauh lebih banyak cara untuk loss. Jadi kita gunakan berbagai macam cara agar kita dapat profit secara konsisten dengan cara melihat psikologi diri pribadi dan melihat psikologi dari market itu sendiri. Sekian dari kami, sampai jumpa. Klik subscribe, notification, like, comment, and share, and join to our free private analysis class mentorship program Tradepedia.